siang ini kita akan melaksanakan yang namanya konseling kelompok. Sebelum nanti kita memulai konseling kelompok, saya akan memperkenalkan dulu apa itu konseling kelompok. Nah, jadi konseling kelompok itu adalah proses bimbingan yang dilakukan dalam sebuah kelompok kecil, biasanya terdiri minimal dari 5 sampai 8 orang anggota kelompok. Nah, tujuannya itu untuk membantu sesama anggota kelompok untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Kemudian juga untuk mengembangkan keterampilan tertentu, dan di dalam konseling ini anggotanya itu saling berbagi pengalaman, cerita, dan lain-lainnya, dan juga bisa saling memberikan dukungan dan mendapatkan panduan dari seorang konselor dan fasilitatornya. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang apa itu konseling kelompok. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok, nama saya Putri Farhani Panjaitan. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan dirinya. Dimulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Nidam Madani. Sebelah kiri saya ada Kak Putri sebagai ketua kelompok, dan sebelah kanan saya ada Herdi. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Herdianta Sembiring. Di sebelah kiri saya ada Nidam Madani, dan di kirinya ada Putri Farhani sebagai pemimpin kelompok kita, dan di sebelah kanan saya ada Ridho Kurnia. Perkenalkan, nama saya Ridho Kurnia. Untuk di sebelah saya ada Herdianta, dan di sebelah Herdianta ada Nidam Azani, dan sebelah Nidam ada ketua kita, ketua kelompok atau pimpinan dari kelompok konseling ini, kepada Putri Farhani, dan di depan saya ada Mas Angger. Baik, perkenalkan, nama saya Angger. Di depan saya ada Pak Ridho HRD. Selanjutnya sebelah kanan, sebelah kiri Pak Ridho ada Pak Herdi Ardianta. Kemudian ada Pak Nidam Keplor. Dan sebelah kiri saya, sebelah kanan saya ada Bang Rian Pola Sawit, dan kepala pimpinan kami Ibu Gongju. Baik, selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Eden Wahyudi. Di sebelah kiri saya ada Ruki Angger, di sebelah Angger ada Ridho Kurnia, dan di sebelah Ridho Kurnia ada Herdianta Sembiring. Di sebelah Herdianta Sembiring ada Nidam Madani, dan di sebelah kanannya Nidam Madani ketua pemimpin kelompok adalah Putri Farhani, dan di sebelah kanan saya ada Amelia Sutriasi. Baiklah, perkenalkan, nama saya Amelia Sutriasi Buan. Di sebelah kiri saya ada Rian Wahyudi, sebelahnya lagi ada Herdi Angger, di depannya ada Ridho, di sebelahnya ada Herdi, di sebelahnya lagi ada Nizam, dan ke pemimpin kelompok kita, dan di sebelah kanan saya ada Elsa Uniandari. Perkenalkan, nama saya Elsa Uniandari. Di sebelah kanan saya pemimpin kelompok, di sebelah kiri saya ada Kak Amel, di sebelah kanan dan di sebelah kiri ada Angger. Di depan Angger ada Ridho, di samping Ridho ada Herdi dan ada Kak. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah memperkenalkan diri kalian masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke sesi masing-masing rekan atau masing-masing anggota kelompok menceritakan permasalahan kalian masing-masing. Dimulai dari kepada rekan Nizam, silahkan menceritakan permasalahannya. Baik, permasalahan saya sebenarnya adalah rumit, yaitu tentang bagaimana menyikapi pertemanan yang susah menebak. Seperti kawan ini tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Herdi, dipersilahkan. Masalah saya juga nggak terlalu besar. Masalah saya tentang saya ingin sekali untuk tidak, kalau misalnya lihat orang merokok itu saya biasa aja gitu. Saya ingin nggak mau merokok lagi sama sekali. Baik, terima kasih kepada Herdi. Selanjutnya kepada Ridho untuk menceritakan permasalahannya. Untuk permasalahan saya itu iri kepada abang-abangan, saudara kandung saya sendiri. Baik, terima kasih kepada Ridho. Selanjutnya kepada Angga, dipersilakan untuk menyampaikan masalahnya dan menceritakan masalahnya. Kalau masalah saya pada siang hari ini mungkin ya kita juga ujian. Itu aja. Ujian Baik. dikit. Terima kasih kepada Angga. Selanjutnya kepada Rian, dipersilakan. Baik, saya mau
Sedangkan masalah saya kan sih nggak terlalu banyak hari. Kan itu saya pernah di kerjaan setapak bulan. Jadi saya sambil kuliah juga. Waktu saya itu kurang pas sama kuliah tadi. Kadang awak masuknya jam 5, pulang kita sekolah jam 5 gitu kan. Kayak waktu tadi terlalu mepet. Sedangkan si kawan tadi iri dengan saya gitu kan. Posisinya kok enak kali. Awak masuk jam 3, dia masuk jam 5 gitu kan. Kok enak kali dia gitu kan. Jadi awak malah bilangnya gitu. Mana karena kan udah dari bos kerja tadi. Baik, terima kasih kepada Rian. Selanjutnya kepada Amelia. Silakan untuk menceritakan masalahnya. Masalah saya adalah fobia, atau bisa dibilang fobia enggak, soalnya setiap hujan, kilat atau apa gemuruh ya, saya selalu terkendali, cuma kayak ya berlebihan menurut saya. Tapi kalau hujan biasa seperti hujan tanpa kilat atau gemuruh, Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Elsa. Silakan. kalau saya berasa sangat menyebalkan karena kampus ini dari semester impian saya dari awal kuliah, impian kampus saya dan impian mata kuliah yang itu adalah umumnya dari SD atau di sini dibilang lulus di SD, sedangkan mungkin saya belum dapat kesempatan di sana karena itu saya berasa salah jurusan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menceritakan permasalahannya. Di sini saya ingin bertanya, di antara permasalahan dari semua kalian bertujuh, adakah yang ingin masalahnya agar bisa kita selesaikan? Dari Bang Ijam, masalah siapa yang ingin diselesaikan? Baik, terima kasih kepada Ijam. Kemudian kepada Hedi, masalah siapa? Masalah Ridho. Baik, terima kasih kepada Hedi. Untuk Ridho, masalah siapa yang ingin diselesaikan? Masalah Kardi. Terima kasih kepada Angger. Ini masalah si Ridho juga. Baik, terima kasih kepada Rian. Kepada Rian, masalah siapa Masalah yang ingin diselesaikan? Kevin. Baik, terima kasih kepada Amel. Masalah siapa yang ingin diselesaikan? Baik, terima kasih kepada Elsa. Masalah ini. Baik, karena lebih banyak yang memilih Angger, jadi hari ini kita akan menyelesaikan untuk membantu permasalahan dari Angger. Baik, terima kasih pada ketua kelompok yang telah menunjuk saya untuk menceritakan masalah saya. Jadi saya kan sudah menceritakan tadi kalau masalah saya tentang masalah ujian. Jadi awal mulanya begini, kami itu ada mengikuti ujian, yaitu ujian itu kelulusan, yang dimana ujian itu ada mata pelajaran yang dimana ujian mata pelajarannya terjamah, yang dimana sudah mengartikan. Kami sudah menanya kepada yang memberikan materi apa-apa kisi-kisi atau apa-apa soal-soal yang akan masuk di ujian tersebut. Kata beliau, kamu hafal saja dari surah An-Naba 130, juz 29 beserta artinya. Kemudian kami mengiyakan instruksi beliau, kami menghafal sampai tengah malam, habis subuh kami menghafal beserta artinya. Begitu hari hanya kami ujian, tidak masuk, yang kami hafal itu tidak masuk, yang masuk malah tahiyat akhir. Jadi kemana yang kami pelajari, yang kemana kami bermalam-malam itu hafal dari juz 29 sampai juz 30 beserta arti, yang masuk itu malah tahiyat akhir, atayatul beserta arti. Dan doa kunut itu kemarin itu disuruh mengartikan. Itu mungkin kami merasa kecewa gitu, karena apa yang beliau kasihkan kami suruh menghafal, kami berharap soal yang masuk itu gitu, ternyata tidak 100% tidak berbeda. Jadi masalahannya kami kecewa lah kepada beliau tersebut. Baik, terima kasih kepada Angger yang sudah menceritakan permasalahannya. Sebelum saya memberikan saran dari saya sendiri, saya ingin rekan-rekan menyampaikan saran yang berbeda. Mungkin dari Ijam bisa menyampaikan sarannya. Menurut saya, saran saya itu sebenarnya bukan salah dari dosen atau dari mahasiswanya, cuman menurut saya itulah kelalaian dari seorang guru. Sekian. Baik,
Dari Hendy. Kalau menurut saya ini tergantung dulu nih. Nah, itu ujian apa? Ujian sekolah kah atau ujian apa? Kalau kita tahu, saya mau nanya sama Angger, itu ujian apa? Ujian sekolah. Ujian sekolah. Nah, karena kan di situ kan ujian kelulusan. Iya, ujian kelulusan. Nah, jadi yang seperti yang Angger bilang tadi, kisi-kisi yang dikasih beliau itu mungkin tentang apa tadi? Lupa saya. Tentang Al-Quran dari juz 29 sampai juz 30. Nah, ya. Nah, itu sebenarnya kalian tidak bisa berpedoman daripada tidak bisa mengambil putusan pasti ini nanti kebanyakan masuk ini, itu nggak bisa kalian simpulkan di situ. Karena apa? Karena yang namanya ujian itu pasti yang masuk di soal ujian itu apa yang kita pelajari selama satu semester itu akan yang masuk untuk soal ujian itu. Jadi nggak bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kisi itu bakal itu masuk semua, enggak. Tapi masalahnya kami tidak mempelajari itu. Untuk sih tadi bahwasanya guru tadi menjelaskan bahwasanya itu tadi tentang kisi-kisi. Jadi kemungkinan besar kisi-kisi itu yang bakal keluar di ujian itu. Karena yang dibilang tadi seperti yang dibilang Angger tadi, dia menanyakan tentang kisi-kisi ujian. Jadi otomatis yang namanya kisi-kisi ujian itu yang keluar di ujian tersebut. Jadi bahwasanya dia salah buat soal, itulah sebuah kelalaian seorang guru menurut saya. Terima kasih atas masukannya. Selanjutnya kepada Dok. Menurut saya masukan mungkin guru tersebut maksudnya beda. Agak bisa menghafal juz 29 sampai 30 seperti Bang Angger. Mungkin maksudnya gurunya itu dengan kata-kata ingin memberikan kisi-kisi, ternyata niatnya untuk menghafal Al-Quran tersebut, seperti itu. Tadi kan maaf cakapnya, ini kan ujian kelulusan nih. Kami oke lah misalnya hafal kami kan, tapi kan dinilai itu jadinya jelek gitu gara-gara salahku tadi gitu kan. Itu tadi ya, itu yang masalah. Tapi menurut saya sesuai juga dengan itu, karena otomatis setelah kalian baca tadi tentang juz 29-30, otomatis kalian pasti ada yang nyimpen di otak. Iya, benar itu. Kemungkinan besar itulah jadi ladang pahala buat kita. Iya. Apalagi itu diamalkan seperti menurut saya. Kalau itu memang benar Bang, kalau itu kan memang benar, memang itu memang udah hafal mati lah gitu kan. Mungkin penilaian dia seperti itu. Cuma masalah nilai kita ini gitulah kan. Mungkin penilaian dia seperti itu. Baik. Oke, selanjutnya kepada Rian. Apa ada masukan yang ingin diberikan? Lagi Mas lain sama. Saya kembali kepada ketua Rian. Saran saya nggak saran sih, menurut Abang Nijam, Rido juga tadi memang seperti itu. Mungkin gurunya ada maksud baiknya gitu ya kan, supaya orang ini paham ngapal gitu. Cuman memang ada kelalaian dari gurunya tadi, karena itu kan untuk kelulusan ya, nggak bisa kita sepelekan untuk. Jadi mereka memang nilainya rendah, itu yang buat orang ini juga nggak ikhlas gitu. Jadi karena juga udah berlalu, ya udah ambil hikmahnya bahwasanya mereka hafal juz 29 dan 30, dan ya sampai sekarang ya tetap lulus juga, lanjut juga. Jadi ya udah pembelajaran, mungkin gurunya lupa. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Elsa. Walaupun kecewa dengan hasilnya, tapi kan mungkin ada yang 29 dan abang benar bagus, dan saya ada di kampus ini kan. Ya, alhamdulillah lah. Ikhlas. Ikhlas. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah. Terima kasih kepada saran dari rekan-rekan yang semua, dan mungkin saya akan sedikit menambahkan. Dan saran saya juga sama seperti rekan-rekan sekalian, seperti dari sarannya Nijam, Rido, Amel, dan Elsa. Dan bahwa itu mungkin memang kesalahan atau kelalaian gurunya dalam memberikan soal ujian yang berbanding terbalik dari yang harusnya kisi-kisinya itu, ternyata ujiannya malah yang lain, tentang soal-soal atau kan. Jadi ya saran saya itu ya, setiap dari kejadian itu ya kita bisa mengambil hikmahnya, tidaknya kita jadi hafal
juz 29 sama 30 itu beserta artinya. Dan seperti juga yang dibilang Amel tadi, Angger juga sudah tamat, jadi cukup dijadikan pembelajaran dan pengalaman dalam ini. Baik. Ada yang dapat saya sampaikan, apakah saran saya bisa diterima? Alhamdulillah saran dari Ibu dan rekan-rekan sekalian saya terima. Terima kasih. Baik. Terima kasih juga, berarti permasalahan kamu sudah terselesaikan. Baik, sekian sesi konseling kelompok kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.